Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran IPA pagi hari ini. Oke, di video part 1 dan part 2 yang lalu kita sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup, seperti gerak pada hewan, gerak pada tumbuhan, dan kita juga sudah belajar tentang rangka tubuh manusia. Di video part 3 kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda, bisa benda mati ataupun benda hidup. Terlebih dahulu kita pahami makna tentang gerak. Jadi di sini arti dari gerak yaitu perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Jadi semisal ada sebuah mobil yang awalnya berada pada posisi A, kemudian beberapa menit kemudian mobil tersebut berada pada posisi B, berarti mobil tersebut sudah melakukan gerak atau mengalami gerak. Seperti itu. Jadi pada konsep gerak kali ini kita juga harus tahu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau di sini definisi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dan perpindahan adalah jarak resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Untuk lebih memahami perbedaan dari jarak dan perpindahan, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Jadi di gambar ini, Nisa akan melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang ditempuh Nisa dari rumah ke sekolah? Lalu yang kedua yaitu berapakah besar perpindahan Nisa dari rumah ke sekolah? Coba kalian amati. Jadi yang pertama, Nisa berjalan ke arah selatan sejauh 4 km, kemudian berjalan ke arah barat sejauh 3 km. Jadi ini yang disebut sebagai jarak, yaitu perjalanan dari rumah Nisa ke sekolah itu adalah jarak. Seperti tadi, yaitu Nisa berjalan ke arah selatan sejauh 4 km, kemudian ke arah barat sejauh 3 km. Jadi ini yang disebut sebagai jarak. Untuk perpindahan itu merupakan letak posisi awal yaitu rumah Nisa ke posisi akhir. Jadi antara titik awal ke titik akhir itu disebut sebagai perpindahan. Jadi seperti ini. Nah, jadi garis antara titik awal ke titik akhir itu adalah perpindahan. Oke, langsung kita bahas tentang dua soal tadi. Sebelumnya kalian baca terlebih dahulu rumus tentang jarak. Jadi di sini jarak itu disimbolkan dengan S. Rumusnya yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah dan seterusnya. Untuk rumus dari perpindahan yaitu akar kuadrat dari S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat ditambah dan seterusnya. Oke, daripada bingung langsung kita bahas. Yang pertama, jarak dari rumah Nisa ke sekolah. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal perhitungan, kalian tulis terlebih dahulu yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui jarak awal atau S1. Jadi S1-nya 4 km. Ketika Nisa berjalan dari rumah ke arah selatan sejauh 4 km itu disebut sebagai jarak pertama atau S1. Selanjutnya S2 adalah ketika Nisa berjalan ke arah barat sejauh 3 km. Berarti di sini ditulis S2-nya yaitu 3 km. Yang ditanyakan apa? Di sini yang ditanyakan adalah jarak total atau jarak dari rumah Nisa ke sekolah. Kita tulis rumusnya S sama dengan S1 ditambah S2. S sama dengan S1-nya sudah diketahui 4 km dan S2-nya 3 km. Karena tinggal dijumlahkan jadi hasilnya 7 km. Berarti jarak dari rumah Nisa ke sekolah yaitu 7 km. Untuk perpindahan dari rumah Nisa ke sekolah
Jangan lupa seperti tadi kita tulis apa yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui tetap sama, yaitu jarak pertamanya atau S1-nya 4 km dan S2-nya 3 km. Yang ditanyakan yaitu P atau perpindahan. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu akar kuadrat dari S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat. Kita tulis S1-nya itu 4 km, berarti 4 kuadrat ditambah S2-nya 3 km, berarti 3 kuadrat. 4 kuadrat yaitu 16 dan 3 kuadrat yaitu 9. Kita hitung penjumlahan yang ada di dalam akar. 16 ditambah 9 yaitu 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi perpindahan rumah Nisa ke sekolah yaitu 5. Oke, di konsep gerak kali ini kita akan membahas tentang 3 sub materi, yaitu tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang gerak lurus. Jadi gerak lurus itu dibagi menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Jadi di materi gerak lurus beraturan ini kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan sendiri disimbolkan dengan V. Rumusnya V sama dengan S per T. Sudah ada keterangannya juga, jadi V itu adalah kelajuan, satuannya meter per second. Jadi S-nya itu bukan jarak ya, bukan meter per jarak, tapi meter per second. Untuk S-nya, S dari rumus ini itu adalah jarak tempuh, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya second. Untuk rumus kecepatan, hampir sama dengan rumus kelajuan, namun di rumus kecepatan ini ada tanda panah di atas V. Jadi artinya vektor V. Kecepatan ini tuh mempunyai arah. Jadi kalau semisal kalian ditanyain teman kalian, kamu tadi berangkat ke sekolah kecepatannya berapa? Nah, kalian tinggal jawab 30 km per jam ke arah selatan. Nah, kalau misalkan teman kalian tanya, tadi kamu ke sekolah kelajuannya berapa? Berarti kamu tinggal jawab 30 km per jam. Jadi itu bedanya kelajuan sama kecepatan. Dan ini keterangannya. Untuk vektor V itu adalah kecepatan, satuannya sama dengan kelajuan yaitu meter per sekon, dan delta S yaitu perpindahan, satuannya meter. Untuk delta T yaitu selang waktu, satuannya second. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Yogi berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 20 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitung kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Yogi. Berarti di sini kita menghitung menggunakan dua rumus ya, rumus kelajuan sama rumus kecepatan. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu tentang kelajuan yang dilakukan Yogi. Jangan lupa kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui yang pertama yaitu S jarak. Jarak yang pertama ini kan Yogi berjalan ke timur sejauh 20 meter. Lalu dia berbalik arah ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter. Berarti S-nya atau jaraknya itu dijumlahkan 20 meter ditambah 10 meter sama dengan 30 meter. Untuk waktunya, Yogi berjalan ke timur dengan waktu 20 detik. Kemudian ia berbalik ke barat selama 15 detik. Berarti waktunya juga kita jumlahkan 20 second ditambah 15 second sama dengan 35 second atau 35 detik. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu V, kelajuan. Jangan lupa ditulis rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan S per T.
T. S-nya di sini total jaraknya 30 meter dan T-nya total waktu 35 second. Jadi V-nya 30 dibagi 35 yaitu 0,86 meter per second. Selanjutnya kita hitung kecepatan yang dilakukan Yogi. Jadi di sini yang diketahui S-nya karena di kecepatan itu dipengaruhi oleh arahnya, jadi S-nya ini dikurangi ketika dia berjalan ke timur sejauh 20 meter, lalu dia berbalik arah, berarti 20 meter dikurangi 10 meter, sama dengan 10 meter. Kemudian untuk waktunya tidak dikurangi, tetap sama dengan seperti yang kelajuan, yaitu dijumlahkan 20 second ditambah 15 second sama dengan 35 second. Yang ditanyakan yaitu vektor V atau kecepatan. Nah, jangan lupa tulis rumusnya. Vektor V sama dengan delta S per delta T. Jadi delta S-nya tadi 10 meter dan delta T-nya 35 second. V-nya ketemu 0,26 meter per sekon. Sangat mudah sekali bukan? Jadi ini adalah alat untuk mengukur kelajuan. Namanya adalah speedometer. Biasanya kalian jumpai di sepeda motor, di mobil, dan alat transportasi lain. Next, kita lanjut membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Jadi GLBB ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya GLBB dipercepat, yang artinya ketika kalian menambah kecepatan kalian ketika berkendara. Jadi semisal kalian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, kemudian kalian menambah kecepatan kalian menjadi 50 km per jam, itu disebut sebagai GLBB dipercepat. Dan yang satu lagi disebut sebagai GLBB diperlambat. Jadi kalau GLBB diperlambat itu contohnya seperti kalian ketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam, kemudian tiba-tiba berhenti atau merem. Nah, itu tandanya GLBB diperlambat karena kecepatannya semakin berkurang, seperti itu. Dan keduanya itu sangat erat kaitannya dengan percepatan. Oke, percepatan itu sendiri juga ada rumusnya. Jadi percepatan itu simbolnya adalah A. Rumusnya adalah delta V per delta T. Di sini sudah ada keterangannya bahwa A adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Delta V yaitu perubahan kecepatan. V2 dikurangi V1. Satuannya sama dengan kecepatan yang tadi yaitu meter per second, dan delta T yaitu perubahan waktu. T2 dikurangi T1. Satuannya second. Jadi di sini ada contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dihasilkan oleh mobil tersebut? Oke, kita tulis yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui ada V1. V1 itu artinya kecepatan awal. Di sini sudah ada kecepatan awalnya 2 meter per second dan kecepatan keduanya atau V2-nya yaitu 4 meter per second. Jadi di sini sudah ada keterangannya mobil tersebut bertambah kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Berarti V2-nya 4 meter per second. Untuk T-nya, T1-nya yaitu 0 dan T2-nya 10 second. Yang ditanyakan adalah A yaitu percepatan, dan jangan lupa ditulis rumusnya. A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya kita jabarkan V2 dikurangi V1.
Delta T-nya juga kita jabarkan, T2 dikurangi T1. V2-nya di sini 4 dan V1-nya yaitu 2, berarti 4 dikurangi 2. T2-nya 10 dan T1-nya 0, berarti 10 dikurangi 0. Kita hitung yang atas dulu, 4 dikurangi 2 yaitu 2, 10 dikurangi 0 yaitu 10. 2 per 10 yaitu 0,2 meter per second. Next, di GLBB ini kita ada tambahan rumus 3 lagi. Jadi ada rumus untuk mencari kecepatan akhir, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Ada juga untuk mencari jarak, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Di sini sudah ada keterangannya bahwa VT yaitu kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Satuannya sama, yaitu meter per second, dan S yaitu jarak tempuh, satuannya meter. Untuk T yaitu waktu, satuannya second, dan A percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Di sini ada contoh soal. Ardava mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 5 meter per second, kemudian digas dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per second kuadrat. Kecepatan sepeda motor setelah 5 second adalah, nah, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu kecepatan awal. Sudah ada keterangannya bahwa Ardava mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 5 meter per second. Berarti kecepatan awal atau V0-nya yaitu 5 meter per second. Kemudian percepatannya yaitu 5 meter per second kuadrat. Dan T-nya yaitu 5 second. Yang ditanyakan adalah yaitu kecepatan akhir sepeda motor Ardava. Jadi kecepatan akhir itu VT. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya untuk mencari VT, yaitu seperti rumus yang awal ini, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kita tulis lagi, VT sama dengan V0-nya sudah diketahui 5 ditambah A-nya atau percepatannya yaitu juga sudah diketahui 5 dan T-nya juga sudah diketahui 5. Di sini kita hitung yang perkalian dulu ya. 5 dikali 5 25, kemudian dijumlahkan dengan 5 yaitu 30. Jadi kecepatan akhir sepeda motor yang dikendarai Dava yaitu 30 meter per second. Sangat mudah sekali.